Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sari dalam live breaking news Jateng. Tribuners, jembatan penghubung Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati nyaris roboh dan sudah tidak bisa lagi dilalui warga. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, reporter Tribun Jateng rekan Saiful Maksum akan melaporkan untuk Anda. Halo rekan Saiful, selamat sore. Selamat sore rekan Sari. Baik, bisa diceritakan kembali bagaimana kronologi rusaknya jembatan penghubung Jepara dan juga Pati ini rekan Saiful? Baik, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026, salah satu jembatan penghubung antara Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Danorejo, Kabupaten Jepara, yang menghubungkan dengan Desa Pedusan, Kecamatan Sukoseti, Kabupaten Pati, nyaris roboh ya. Namun memang kondisi dari struktur jembatan ini sudah tidak layak lagi untuk dilalui sebagai akses dari masyarakat, baik itu dalam bentuk jalan kaki ataupun sepeda motor. Nah, jembatan ini sebenarnya adalah jembatan gantung yang cukup tua yang menjadi akses tembusan ataupun akses tercepat bagi masyarakat sekitar untuk bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti pendidikan, kemudian pertanian, dan sektor perdagangan dan lainnya. Nah, sektor yang paling terasa dengan hadirnya dari jembatan ini memang di sektor pendidikan dan juga sektor pertanian, di mana jembatan yang kemudian panjangnya 35 meter ini rusak setelah setelah dilanda uh, derasnya arus sungai yang kemudian terjadi dalam beberapa hari terakhir. Nah, pondasi di sebelah ujung dan ujung dari jembatan ini kemudian tergerus air sungai dalam beberapa hari terakhir hingga akhirnya roboh. Dari pondasi yang kemudian roboh ini akhirnya konstruksi dari jembatan yang menjadi akses kunci dari masyarakat sekitar pun akhirnya ikut roboh ya, meskipun saat ini kondisi dari konstruksi dari jembatan tidak hanyut, namun dengan kondisi ini dipastikan tidak bisa dilalui oleh masyarakat baik dengan jalan kaki maupun sepeda motor karena memang terlalu membahayakan dan berpotensi akan mencelakai masyarakat sekitar. Demikian Sari. Baik, lalu apa dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat rekan Saiful? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dua sektor yang paling terdampak yaitu sektor pendidikan dan juga sektor pertanian, di mana masyarakat sekitar di perbatasan dari Jepara dan Pati ini adalah mayoritas bekerja sebagai petani, yang mana jembatan ini menjadi akses untuk jual beli dan juga akses pertanian dari masyarakat sekitar baik di Sumberjo dan sekitarnya yang berada di wilayah dari Kabupaten Jepara maupun masyarakat dari Wetusan yang kemudian menjadi sektor tumpuan bagi masyarakat sekitar. Nah, selain sektor pertanian ada sektor pendidikan yang juga terdampak karena memang ada puluhan anak sekolah yang dari Kabupaten Pati yang kemudian belajar menempuh pendidikan di salah satu sekolah yang ada di wilayah dari Kabupaten Jepara. Nah, sekitar ada lebih dari 20 siswa, baik itu jenjang uh, PAUD, kemudian sederajat dan juga SD sederajat yang kemudian bertumpu pada jembatan ini untuk bisa menjadi akses utama berkegiatan ataupun menggapai dari sekolah yang dituju. Nah, dari kondisi jembatan yang kemudian tidak bisa dilalui ini, akhirnya sehari setelah jembatan ini rusak pada hari Senin 19 uh, Januari 2026, semua siswa yang kemudian yang biasanya melewati jembatan ini diliburkan dengan mengikuti pendidikan secara daring. Mereka terlalu jauh karena jika harus memutar sekitar 2 sampai 3 desa dengan perkiraan estimasi waktu lebih panjang dan lebih lama 2 kali lipat sekitar 30 menit yang mana tidak bisa dijangkau oleh anak-anak di usia dini. Akhirnya pemerintah desa sudah mengusulkan untuk dilakukan perbaikan sementara baik itu dalam bentuk jembatan alternatif maupun perbaikan sementara untuk nantinya ada akses yang bisa dilalui oleh masyarakat sekitar.
usulan sudah disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan juga pemerintah Kabupaten Jepara untuk segera ditindaklanjuti. Namun berdasarkan penuturan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, memang kondisi itu rusak ya, kondisi jembatan rusak karena memang faktor dari alam yang kemudian terjadi kebencanaan yang akhirnya merusak dari jembatan ini sehingga tidak bisa dilalui. Namun upaya dalam penanganan selanjutnya akan ditangani oleh Dinas PUPR setempat yang kemudian akan berkoordinasi dengan BPWS Mali Juwana. Demikian. Baik, terima kasih banyak rekan Saiful atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, berikut informasi terbaru dari Live Breaking News Jateng. Saksikan terus berita terkini lainnya di sosial media kami di Tribun Jateng. Saya Sari, mewakili kru yang bertugas izin pamit undur diri dan sampai jumpa.